Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di pertemuan 2 untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar bersama saya Maizufan Arif MPD. Baik, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan alam pikiran manusia dan perkembangannya. Secara garis besar yang kita pelajari yang pertama adalah berkaitan dengan hakikat manusia. Jadi saya di sini merangkum hakikat manusia itu ada 5. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang kuat. Kemudian manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, manusia sebagai makhluk pemikir, manusia sebagai makhluk yang unik, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita akan kupas satu persatu secara lebih mendalam dan komprehensif. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang kuat. Hari ini dikarenakan jadi manusia itu kuat karena punya dibekali oleh akal yang bisa mengalahkan makhluk yang lainnya, atau dalam artian secara bahasa seperti itu. Contohnya adalah manusia tidak bisa terbang, tapi dengan akalnya dia bisa membuat pesawat terbang dan bisa mengalahkan burung, bisa terbang ke angkasa. Kemudian manusia tidak punya sirip maupun insang yang memungkinkan dia untuk hidup dan berenang di lautan. Namun dengan kemampuan akalnya manusia bisa menciptakan kapal selam, kapal, sehingga bisa mengarungi samudra seperti layaknya ikan. Jadi dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kemampuan biologis yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan manusia diberi rasa naluri. Jadi naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Setiap makhluk itu memiliki dorongan yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya kepada stimulus yang muncul dari dalam diri atau dari luar dirinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, naluri kita akan berkata apakah itu tindakan yang benar atau tidak, baik atau buruk. Kita punya kontrol dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan naluri. Jadi seperti hati nurani. Ketika kita melakukan maksiat misalkan, ternyata naluri kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Sederhananya seperti itu. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk pemikir. Jadi kerangka pikirannya seperti ini. Manusia diciptakan lebih sempurna atau lebih baik dari makhluk lainnya. Karena apa? Karena dia diberikan akal untuk berpikir. Nah, selanjutnya apa itu berpikir? Jadi berpikir adalah tingkah laku yang menggunakan ide-ide melalui proses simbolis. Jadi kita dalam dunia ini, dalam ilmu pengetahuan, supaya lebih mudah untuk dipelajari, itu ide-idenya digambarkan melalui proses-proses simbolis. Contohnya gini, kita bisa membayangkan kotak, nama berarti nama kotak seperti itu kan. Jadi kotak itu adalah ya punya sisi ada 4, kemudian bentuknya adalah sudutnya 90 derajat, sehingga kita menyimpulkan kotak itu yang seperti yang kita pikirkan saat ini. Misalkan laptop ini kotak, HP kalian kotak, ya kan, yang bentuk-bentuk persegi lah seperti itu. Jadi kita menggunakan simbol-simbol untuk memudahkan kita untuk memikirkan sesuatu seperti itu. Kemudian proses berpikir itu dibagi jadi 2, yaitu berpikir asosiatif dan berpikir terarah. Berpikir asosiatif yaitu proses berpikir tentang sesuatu yang timbul secara bebas tanpa diarahkan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa proses berpikir asosiatif. Yang pertama ada asosiatif bebas, asosiatif terkontrol, melamun, mimpi, berpikir artistik, ternyata
proses melamun atau mimpi dalam kajian kita ilmu alam dasar itu termasuk proses berpikir, tapi yang timbul secara bebas dan tanpa diarahkan sebelumnya. Sedangkan yang kedua yaitu berpikir terarah, proses berpikir yang mengarahkan pada sesuatu dan sudah ditentukan sebelumnya. Ada dua, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang unik. Jadi manusia sebagai makhluk itu mempunyai sifat unik yang hanya ada dan dimiliki oleh manusia. Jadi yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana, atau disebut dengan Homo sapiens. Yang kedua adalah mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak. Dan yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini bisa kalian baca di buku-buku ilmu alam dasar yang kalian temui, baik bebas saja di internet maupun dimanapun. Yang penting judulnya ilmu alamiah dasar. Nah, meliputi tadi ya sebelumnya ya. Jadi yang pertama, manusia juga disebut dengan Homo faber. Ini artinya adalah manusia dapat membuat alat-alat dan menggunakannya sehingga disebut sebagai manusia kerja. Yang kedua, disebut juga manusia sebagai Homo longuens. Manusia dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan kepada komunitas maupun generasi berikutnya. Homo socius, manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Homo humanis, manusia memiliki budaya, tidak bergerombol seperti hewan yang hanya mengenal hukum rimba, yang kuat yang berkuasa. Homo economicus, jadi manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, dulu kalau kita melakukan kegiatan ekonomi hanya sebatas barter, tukar menukar. Saya punya jagung, mau tak tukar beras, saya pergi ke pasar, tukar atau barter dengan beras. Kemudian muncul tukar tambah, kemudian sekarang ada COD dan sebagainya. Jadi sangat dinamis sekali dalam kegiatan ekonomi. Kemudian Homo aestheticus, manusia juga mengenal keindahan di sekelilingnya. Dan Homo religius, manusia menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat dari manusia yang dapat mengatur jagat raya ini, sehingga manusia menjadikan mempunyai kepercayaan atau beragama. Jadi walaupun dia punya akal yang sebenarnya tidak terbatas, jadi akal itu kan bisa memikirkan sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya atau out of the box. Tapi di luar itu manusia juga sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih hebat yang bisa menciptakan akal manusia itu sendiri, yaitu adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia meyakini bahwa sesuatu ini sudah ada yang mengatur, dan kita wajib percaya karena kita dibekali oleh akal ada yang membuatnya, sehingga membuat manusia itu mempunyai kepercayaan atau agama masing-masing. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi manusia sebagai khalifah di bumi ini sudah dipahami kalian dengan baik ya. Dan ini diambil dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30. Dan kurang lebih artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mengapa kok dipilih manusia? Kenapa enggak malaikat ataupun makhluk Allah, ciptaan Allah yang lainnya? Nah, ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah di Al-Isra ayat 70 ya. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemudian manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya.
dalam surat Al-Qiyam ayat 5. Serta manusia dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah, maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, sehingga dipilihlah kita sebagai khalifah di bumi. Nah, itu adalah hakikat manusia menurut ilmu alamiah dasar. Nah, sekarang tugasnya ngapain kita di muka bumi ini? Jadi tugas manusia ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama adalah memakmurkan bumi, al-imarah. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang diberikan Allah. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sepatutnya lah hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. Yang kedua adalah memelihara bumi dari upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau riayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM, sumber daya manusia yang mengolah bumi kita ini. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat, karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Sesungguhnya manusia lebih banyak yang membangkang dibanding benar-benar yang berbuat soleh, sehingga manusia akan cenderung untuk berbuat kerusakan. Ya, jadi ini peranan manusia atau tugas manusia saya kaitkan dengan ilmu alamnya dasar. Nah, sederhana saja, dari kita mungkin lebih banyak yang membuang sampah sembarangan daripada yang membuang sampah pada tempatnya. Itu cara sederhana saja ya. Jadi setelah kita mengikuti perkuliahan ini, tentu saja sikap kita akan berubah dalam memahami atau memandang alam atau lingkungan di sekitar kita. Kita akan lebih bijaksana dalam menjaga maupun memelihara alam dan lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian produk ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi manusia dibekali oleh akal pikiran. Akal pikiran itu akan menjadi sesuatu rasa, yaitu rasa ingin tahu, kepo ya. Jadi kita akan senantiasa kepo, ingin tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, rasa ingin tahu manusia ini akan menjerumuskan, bisa juga menjerumuskan, bisa juga mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Jadi akibat rasa ingin tahu manusia ini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah mensejahterakan manusia. Yang kedua, bisa juga rasa ingin tahu ini menghancurkan manusia. Contohnya yang pertama yang mensejahterakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukan pesawat ruang angkasa yang bisa membawa manusia ke bulan, misalkan, sehingga dapat berjalan di permukaan bulan, mempelajari struktur bulan yang belum diketahui oleh generasi atau orang-orang sebelumnya. Yang kedua, dengan pesawat terbang, manusia dapat terbang layaknya seperti burung. Dengan kapal selam, manusia dapat menyelam layaknya seperti ikan. Kemudian dengan HP, smartphone, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, sekarang kita sudah bisa belajar jarak jauh dengan audio video tentunya. Yang terakhir, terbebas dari beberapa jenis penyakit karena manusia akhirnya menciptakan vaksin malaria, cacar, hepatitis dan sebagainya. Dan sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah vaksin untuk virus COVID-19 yang semoga segera ditemukan dan segera menghilang dari muka bumi ini ya, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Jadi itu adalah rasa ingin tahu yang mensejahterakan manusia. Tapi sebaliknya, rasa ingin tahu ini juga bisa menghancurkan manusia. Dengan apa? Misalkan dengan senjata nuklir.
senjata biologi, senjata kimia yang dipakai oleh yang kebanyakan di perang di Timur Tengah. Ya, kita tahu ada beberapa yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengebom yang akhirnya penduduk lokal, penduduk sipil yang kena. Jadi itu sangat merugikan manusia dan contoh dari rasa ingin tahu yang menghancurkan manusia. Nah, kemudian dari rasa ingin tahu ini awalnya dia diawali dengan dengan akal budi. Jadi ini bukan akalnya si budi. Jadi akal budi ini adalah akal yang mendorong kita untuk berpikir, namun ada batas-batasnya. Kita berpikir untuk melakukan hal yang baik tentunya. Kemudian itu akan menimbulkan rasa ingin tahu dan akhirnya jadilah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini kita pelajari dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Nah, kemudian rasa ingin tahu ini sebenarnya dari mana atau bagaimana seseorang mengolah rasa ingin tahunya. Jadi ketika kalian memiliki rasa ingin tahu atau kepo, maka kalian akan bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Ya. Di apa sesungguhnya, how that, atau bagaimana sesuatu terjadi, now how, mengapa demikian, now why. Contohnya saja hujan. Nah, kita bahas hujan karena sekarang sudah mulai sering hujan, memasuki masa hujan. Apa itu sesungguhnya hujan? Seperti itu kan. Jadi hujan adalah proses daur hidrologi yang terjadi, perputaran air ya dari laut kemudian naik ke atas dan akhirnya jatuh ke permukaan tanah dalam bentuk butiran-butiran hujan, tetesan-tetesan hujan, air hujan. Nah, bagaimana sesuatu terjadi? Jadi ada daur hidrologi dari laut kemudian menguap jadi awan kumpul jadi mendung ya. Mendung tidak bisa menampung air, jenuh, kemudian jatuh ke bawah hujan. Air hujan pun nanti akan mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut dan seterusnya seperti itu. Nah, mengapa demikian? Jadi ini merupakan, kalau kita cermati, jadi hujan itu adalah rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada semua makhluk hidup ciptaannya. Hewan dapat air, manusia dapat air, tumbuhan juga dapat air. Jadi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang ada di alam. Ketika musim kemarau berkepanjangan, tidak ada air di mana-mana, maka semua makhluk hidup akan mengalami yang namanya kesusahan. Bayangannya aja kalau kalian di kosan atau di rumah tidak ada air, bagaimana susahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan senantiasa muncul pertanyaan-pertanyaan ketika kalian mengalami rasa ingin tahu akan sesuatu hal. Jadi rasa ingin tahu ini seperti pola pikir ketika kita mempelajari sesuatu yang belum kita tahu ya. Jadi akan senantiasa muncul pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa, sehingga akhirnya nanti jadilah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi setelah melewati berbagai syaratnya. Tidak hanya saya ingin tahu langsung jadi ilmu pengetahuan, tidak, tapi harus melewati berbagai proses sehingga dia bisa disebut dengan ilmu pengetahuan. Kemudian akal budi menjadikan manusia tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan. Nah, kegiatan untuk mencari pemecahan masalah itu bisa berupa penelitian langsung, penggalian hasil-hasil penelitian orang lain, atau kerjasama dengan peneliti lain yang sedang memecahkan masalah yang sama. Nanti kita akan bahas lebih jauh ini dalam pertemuan selanjutnya. Jadi meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi kekuatan atau intensitasnya tidak sama, relatif terhadap minat. Semakin tinggi rasa ingin tahu, semakin tinggi pula pengetahuannya. Nah, ini misalkan ini
Jadi semua mahasiswa IAD, PBA yang mempelajari IAD tidak semua memiliki rasa ingin tahu yang sama untuk belajar IAD. Tapi ketika kalian memiliki minat yang besar, maka rasa ingin tahu yang besar, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang kalian dapatkan, pengetahuan baru. Bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memelihara alam. Tapi kekuatan rasa ingin tahu manusia dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, dari itu ketika kalian kuliah nanti dan sudah berakhir masa pandemi, sehingga kehidupan akan kembali seperti semula, hidup di kos-kosan ataupun ngelasu, maka pilihlah atau buatlah lingkungan yang membuat kalian menjadi sesuatu yang lebih baik tentunya. Jangan bergaul ataupun memilih lingkungan atau membuat lingkungan itu yang akhirnya menjerumuskan kalian pada sesuatu yang tidak baik. Jadi karena lingkungan ini bisa mempengaruhi rasa ingin tahu manusia. Jadi pilihlah atau buatlah lingkungan senyaman kalian untuk belajar tentunya, karena tugas kalian di sini adalah untuk menempuh pendidikan, cari ilmu pengetahuan. Kemudian contoh sederhana dari rasa ingin tahu manusia. Dulu kalau ada pelangi, ya Magic Baby News setelah turun hujan, itu manusia berpikir bahwa itu adalah bidadari dari langit yang sedang mandi di bumi dengan berbagai warna selendangnya, sehingga timbullah warna Magic Baby News. Namun seiring berkembangnya zaman, ternyata pelangi itu terjadi karena adanya penguraian cahaya, pembiasan cahaya, dan akhirnya terjadilah penguraian cahaya. Awalnya yang cahaya warna putih berubah menjadi dibiaskan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan biru. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, hal-hal yang bersifat mitos itu beralih menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Saat ini sudah banyak sumbernya. Ini contoh dari sederhana dari rasa ingin tahu manusia dari kita bandingkan dari zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi perkembangan pola pikir manusia itu diawali dari yang namanya mitos. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan yang ada pada kelompok masyarakat tertentu. Penyebab munculnya mitos karena keterbatasan alat indera manusia. Mitos dapat diterima karena yang pertama adalah karena adanya keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, karena adanya keterbatasan penalaran. Yang ketiga, hasrat ingin tahunya terpenuhi. Ya, jadi itu adalah mitos yang dapat diterima. Nah, dulu pelangi karena kan ada bidadari yang turun dari langit. Sampai saat itu, ketika saat itu, itulah pengetahuan yang ada. Jadi keterbatasan pengetahuan, sehingga hanya dapat diterima dan hasrat ingin tahunya terpenuhi manusia yang lain atau orang-orang akan mempercayai bahwa itu adalah karena ada bidadari yang turun dari langit. Nah, mitos sendiri itu ada beberapa mitos. Yang pertama ada mitos sebenarnya, menerangkan dengan sungguh-sungguh gejala alam dengan imajinasinya, tapi belum tepat karena kurang pengetahuan sehingga dikaitkan dengan kekuatan dewa. Yang kedua adalah cerita rakyat, usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Biasanya juga disampaikan dari mulut ke mulut sehingga sulit diperiksa kebenarannya. Ini biasanya menyangkut nama-nama daerah biasanya. Kemudian legenda, seseorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Dia hampir mirip-mirip ya antara cerita rakyat dengan legenda. Yang kedua,
penalaran. Jadi karena kemampuan manusia semakin maju dan disertai pula dengan perlengkapan pengamatan yang makin baik, mitos mulai ditinggalkan. Manusia mulai menggunakan akal sehat serta rasionya untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang alam. Kegiatan manusia untuk memperoleh atau menemukan pengetahuan yang benar ini disebut dengan proses berpikir. Jadi proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang benar itu disebut dengan penalaran. Pengetahuan yang diperoleh tidak berdasarkan penalaran digolongkan menjadi pengetahuan non ilmiah. Jadi pengetahuan non ilmiah ini ada 3: prasangka, pengambilan keputusan berdasarkan perasaan. Terkadang juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan prasangka atau perasaan. Yang kedua adalah intuisi, kegiatan berpikir yang tidak analitis, tidak berdasarkan pola pikir tertentu, pandangan batinnya yang serta-merta tembus mengenai suatu peristiwa atau kebenaran tanpa perurutan pikiran. Nah, ini biasanya ada beberapa orang yang diberikan kelebihan lebih, yaitu mempunyai intuisi yang pola pikirnya tidak bisa kita pahami. Yang ketiga ada trial and error, suatu cara untuk memperoleh pengetahuan secara coba-coba atau untung-untungan. Trial, coba, dan error. Gagal ya, seperti itu. Bisa gagal, bisa berhasil. Itulah penalaran. Penalaran ada 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Di mana penalaran deduktif, rasionalisme, itu adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menggunakan pola pikir silogisme, yaitu terdiri dari 2 buah pernyataan atau premis mayor dan minor dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Misal, semua makhluk bernapas. Si Ali adalah seorang makhluk. Jadi itu terdiri dari premis mayor dan premis minor. Kesimpulannya adalah jadi si Ali juga bernapas. Nah, itu contoh dari penalaran deduktif. Yang kedua, penalaran induktif, cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai gejala yang bersifat khusus. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman yang konkret. Gejala alam bersifat konkret dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Contoh untuk yang induktif, dari pengamatan diperoleh bahwa besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, aluminium dipanaskan memuai. Maka dapat disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. Ini kan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian contoh lain, kucing butuh makanan, anjing butuh makanan, kuda juga butuh makanan. Maka dapat disimpulkan semua binatang butuh makanan. Itu pola pikir induktifnya dari khusus ke umum. Kebalikan sama deduktif. Kemudian yang terakhir ada metode ilmiah. Di sini metode ilmiah adalah cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Metode ilmiah merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah. Jadi ini nanti berkaitan dengan pola pikir atau kegiatan apa saja ketika kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah diharapkan mempunyai karakteristik rasional dan teruji, sehingga pengetahuan yang disusun dapat diandalkan bagi kehidupan manusia. Nah, metode ilmiah ini adalah gabungan dari penalaran induktif dan deduktif dalam membangun pengetahuan. Jadi dia kombinasi antara pola pikir atau penalaran deduktif maupun induktif. Nah, ini pengantar untuk pertemuan selanjutnya, metode ilmiah. Jadi cukup sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi tenang saja, materinya tidak berat-berat amat. Jadi yang ringan-ringan saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kita memperlakukan alam. Jadi yang kita pelajari bukan substansi dari IPA, tapi penerapan
dan pesan saya, hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.